channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ratna Dewi Lestari. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Teror Jimat Laknat. Seperti apa teror di dalam cerita ini? Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Len, ada telepon. Panggilan suara ibu menyadarkanku dari tidur lelapku. Dengan malas aku melangkah ke ruang tamu untuk mengangkat telepon. Ibu masih berdiri di situ dengan wajah yang nampak serius. "Dari siapa, Bu?" tanyaku kemudian. "Dari abangmu, Reno," jawab ibu. "Ngapain sih abang nelpon? Ada perlu apa abang?" cecarku. "Ah, nggak tahu ibu, ini cepat angkat. Kayaknya ada yang serius ini," kata ibu seraya menyerahkan gagang telepon ke arahku. Segera ku ambil dan ku jawab salam dari Bang Reno. "Waalaikumsalam Bang." "Ya Bang, ada apa?" "Dek, kamu sudah libur kuliah?" tanya balik abang Reno. "Udah sih Bang, tumben tanya-tanya," jawabku. "Sewot amat sih dek kamu." "Dek, abang ada perlu nih dek," ujar Bang Reno. "Perlu apa Bang? Kayaknya penting banget, bukan soal duit kan? Aku nggak punya soalnya," ujarku setengah meledek. "Tidaklah dek, begini, abang ada tugas 2 bulan ini keluar kota. Kamu temenin Mbak Nila di rumah ya, kasihan dia lagi hamil gede," pinta abang Reno. "Oke deh bang, lusa aku kesana ya, tapi minta ongkos dong, hehe," jawabku tertawa. Lah, aman itu. "Makasih adik abang yang cantik. Assalamualaikum," ujar Bang Reno menutup telepon. "Waalaikumsalam bang." Kuletakkan telepon dan kuempaskan tubuhku di kursi sofa ruang tamu. Pikiranku melayang jauh, rasa enggan tiba-tiba menyelusup ke relung hatiku. Entah mengapa berat rasanya untuk terbang ke tempat abang Reno tinggal. Mengingat tempat itu masih sangat sayup dan masih banyak pepohonan di sana. Dengan malas aku kembali bangkit dan melangkah ke dapur. Kulihat ibu sedang asik memasak lauk kesukaanku, gulai ayam pedas. Aroma masakannya yang menyengat membuat perutku keroncongan. Ku dekati ibu sembari mencicipi masakan ibu yang masih berasap di atas kompor. "Enak sekali Bu masakannya." "Ya sudah, makan sana, udah masak itu." "Oh ya, abangmu ngomong apa tadi?" selidik ibuku. Aku menghela nafas dalam-dalam. "Abang ingin layani ke tempatnya Bu, nemenin Mbak Nila. Abang Reno ada tugas keluar kota selama 2 bulan, jawabku menjelaskan. "Lah terus kenapa kamu kok seperti tidak senang begitu? Kan enak di sana. Suasananya masih pedesaan gitu, anggap saja refreshing," ucap ibu. "Sebenarnya males Bu, tempatnya itu seram, banyak pohon bambu dan pohon-pohon gede. Tempatnya angker Bu," sanggahku kepada ibu. "Alah, dasar kamunya aja yang penakut. Makanya jangan nonton film hantu terus, jadi penakut kan kamu," ledek ibu sembari terkekeh melihatku yang cemberut. "Tapi Bu..." "Ah, sudah, gak ada tapi-tapian. Kasihan kakak iparmu, lagi hamil gede. Kamu kudu jagain, kudu. Sekarang kamu makan, setelah itu kamu siap-siap, besok berangkat," perintah ibuku. Dengan malas dan terpaksa ku ikuti semua perintah ibuku. Aku tidak berani membantah. Walaupun sudah kuliah, aku terbilang masih sangat manja. Karena semenjak Bang Reno menikah, aku sendiri yang masih tinggal bersama ibu dan juga ayah di rumah.
Akhirnya aku pun tiba di kota tempat Bang Reno tinggal. Kediaman Bang Reno masih sangat jauh dari pusat perkotaan. Bang Reno telah menungguku di bandara. Ia sangat sumringah melihat kedatanganku. Ia memelukku begitu aku mendekatinya. Ya, hubunganku dan Bang Reno memang sangat-sangat dekat. Jarak usia yang jauh antara Bang Reno dan aku membuat kami jarang sekali bertengkar. Ia selalu mengalah, ia memang sangat menyayangiku. Begitupun juga denganku. Bang Reno kemudian membawaku dengan mobil menuju rumahnya. Aku yang sejak tadi sudah sangat lelah tertidur di kursi mobil. Entah berapa lama aku tertidur. Begitu buka mata, kami sudah berada di jalan yang lenggang. Jarang sekali terlihat kendaraan berlalu lalang. Hanya ada beberapa motor dan sepeda. Kiri dan kanan jalan terlihat sawah yang membentang luas. Langit sore berwarna jingga menambah indahnya suasana. Aku berdecak kagum, rasanya tidak sia-sia aku terbang dari kotaku. Ternyata semua tidak seburuk yang aku pikirkan. Semakin langit gelap, semakin kami memasuki wilayah yang nampak sangat asing bagiku. Lampu mobil Bang Reno menyorot ke jalan. Di samping kanan dan kiri dipenuhi pepohonan besar dan rindang. Aku mulai bergidik ngeri. Tapi Bang Reno nampak santai-santai saja. Ia mungkin sudah terbiasa. "Bang, masih jauh kah?" Tanyaku mulai tidak nyaman. "Palingan sejam lagi, Dek. Ini masih kawasan hutan. Rumah abang sudah banyak penduduknya," jawabnya santai. "Abang kok betah sih di sini? Aku ngeri sekali, Bang, melihat suasananya di sini," ucapku sembari melipat kedua tangan ke dadaku. "Ya mau gimana lagi, Dek? Mbakmu dapat tugasnya di sini. Kenapa? Kamu takut?" ledek Bang Reno. "Ya enggak lah, Bang," jawabku sembari membuang muka ke arah jalan. Aku tidak ingin Bang Reno tahu kalau aku memang takut. Mobil berhenti di sebuah rumah yang pekarangannya cukup luas. Rumah bernuansa modern itu tampak sangat minimalis dan elegan. Selera Bang Reno memang bagus. Nampak seorang wanita muda yang tengah hamil besar menyambut kami datang. Ya, itu adalah Mbak Nila. Mbak Nila tampak pucat. Ia tersenyum sangat manis melihat kedatanganku. Pelukan hangat darinya membuatku salah tingkah. Ia pun mempersilahkan aku masuk. "Dek, kamu makan dulu ya. Habis itu baru istirahat. Kamu pasti lelah. Maaf ya, Dek, rumah Mbak jauh sekali," ucapnya pelan. "Iya, Mbak, kebetulan Leni sangat lapar," jawabku kemudian. Mbak Nila pun kemudian menyiapkan makan malam yang terlihat sangat lezat sekali. Aku dan Bang Reno dengan lahap menyantap hidangan yang disediakan oleh Mbak Nila. Setelah selesai makan dan mengobrol sebentar, aku pun pamit untuk beristirahat di kamar yang sudah mereka siapkan. Dan tidak lama aku pun terlelap. "Abang!" Suara jeritan Mbak Nila menyentakkan tidurku. Aku pun segera berlari menuju ke kamar Mbak Nila. Ku gedor kamarnya berkali-kali dan tidak lama Bang Reno pun keluar dari kamar. "Apa, Dek?" ucap Bang Reno sembari mengucek matanya. "Abang, kenapa Mbak Nila menjerit tadi?" tanyaku khawatir. "Tidak ada, Dek. Mbak Nila tidak menjerit. Itu dia lagi tidur," jawabnya sembari menunjuk Mbak Nila yang masih tertidur di kasurnya. "Kamu kecapean kali, Dek. Sudah, lanjut tidur sana," perintah Bang Reno. Dengan pikiran yang masih bercabang, ku ikuti perintah Bang Reno. Aneh sepertinya, jelas tadi ku dengar suara jeritan Mbak Nila. Kalau bukan Mbak Nila yang menjerit, terus siapa? Di hari ini Bang Reno berangkat keluar kota. Mbak Nila pun pagi-pagi sekali sudah menyiapkan sarapan dan keperluan Bang Reno.
Dia sangat sigap meskipun membawa perut yang sudah membulat. Hamil tidak mengurangi kegesitannya. Setelah Bang Reno pergi, aku dan Mbak Nila memilih untuk mengobrol di teras rumah, menikmati pagi dengan menyeruput teh manis hangat dan gorengan buatan Mbak Nila yang rasanya enak sekali. Mbak Nila memang pandai memasak. Mbak sudah tidak bekerja lagi ya, Mbak? Tanyaku memulai obrolan sembari menyeruput teh. Enggak lah, Dek. Semenjak Mbak hamil, Mbak sering gak enak badan, suka pegal-pegal, Dek. Tukasnya. Mbak, kok Leni lihat sejak kemarin wajah Mbak pucat sih? Mbak sakit? Tanyaku khawatir. Entahlah, Dek. Semenjak ada yang memberi ini, Mbak jadi suka mimpi buruk. Jawabnya sembari menyerahkan sebuah benda tajam berbentuk duri dan bawang putih tunggal ke arahku. "Oh, ini untuk apa, Mbak? Siapa yang kasih? Ini kan duri salak, Mbak," tanyaku penuh selidik. "Ini yang mengasih tetangga, Len. Katanya untuk tangkal. Kan Mbak lagi hamil gede. Di sini masih banyak makhluk yang begituan, Len," jawabnya panjang lebar. Apa iya toh, Mbak? Aku mulai merasa ngeri. Iya, Len. Makhluk itu suka ibu-ibu hamil. Dia bakal buat ibu dan anaknya meninggal, Len. Tetangga Mbak dulu pernah kejadian. Perutnya bolong loh, Len. Ibu dan anaknya meninggal. Ibunya sendiri yang menggaruk perutnya sampai pendarahan. Terang Mbak Nila yang membuatku tambah bergidik ngeri. "Mbak, udah ah, aku takut," ucapku memelas. Tiba-tiba saja perutku menjadi mules. "Ya sudah, ini tolong ke warung belanja. Ini yang harus dibeli. Itu motor Mbak ya. Kamu pergi ke warung. Jaraknya nggak begitu jauh kok. Ikuti aja jalan itu. Warungnya sebelah kanan," perintah Mbak Nila. Aku pun bergegas pergi ke warung mengikuti perintah Mbak Nila. Di sepanjang perjalanan aku selalu terngiang obrolan dengan Mbak Nila. Rasa takut kembali menyergap relung jiwaku. Di warung tampak beberapa orang ibu-ibu asik mengobrol dan terlibat pembicaraan yang serius. Mereka menatapku heran karena mungkin mereka tidak mengenaliku. "Orang baru ya, Dek?" tanya seorang ibu begitu melihatku. "Iya, Bu, saya baru datang ke sini menginap di rumah kakak," jawabku gugup. "Yang mana kakakmu, Dek?" selidiknya. "Itu, Bu, yang rumahnya di ujung, catnya berwarna hijau, yang istrinya sedang hamil tua," aku pun menjelaskan. "Oh, Mbak Nila itu ya? Memangnya Mas Reno gak di rumah? Biasanya kan dia yang belanja," tanya pemilik warung. "Bang Reno keluar kota, Bu, makanya saya yang jaga Mbak Nila," jawabku sembari mengambil belanjaan yang dipesan Mbak Nila. "Hati-hati loh, Dek. Mbakmu itu lagi hamil besar. Di sini orang hamil rawan keguguran dan meninggal. Jangan mau jika ada orang yang kasih tangkal. Takutnya itu yang membuat makhluk itu datang dan menyerang," jelas seorang ibu dengan raut wajah yang serius. Dek, tiba-tiba aku teringat tangkal yang Mbak Nila sodorkan barusan. "Memangnya makhluk apa, Bu? Dan apa hubungannya dengan Mas Reno?" selidikku kembali. "Makhluk itu bernama Cindai. Dia suka ibu hamil dan takut kepada laki-laki. Makhluk itu menyerang pada wanita hamil yang sendirian tanpa bantuan suami. Dia benci bau laki-laki," jelas si ibu panjang lebar. "Oh, begitu ya, Bu. Terima kasih penjelasannya, Bu. Saya permisi dulu," pamitku sopan. Perasaanku semakin campur aduk. Kembali aku teringat pada kejadian tadi malam. Hal aneh ketika aku mendengar jeritan yang sama persis dengan suara Mbak Nila. Semoga itu hanya pikiranku saja," gumamku seraya mempercepat laju motor menuju ke rumah. Baru jam 9 malam, tapi desa tempat Mbak Nila tinggal sudah tampak sangat sepi. Kendaraan sudah tidak ada yang berlalu lalang. Pintu semua rumah sudah tertutup rapat. Aku dan Mbak Nila memilih mengobrol di ruang TV sambil menikmati cemilan Oreo.
Mbak, Mbak betah ya di sini, ucapku membuka obrolan. Entahlah dek, Mbak mulai gak betah, apalagi jauh dari keluarga. Mana Mbak sering mimpi buruk pula, jawab Mbak Nila. Mbak mimpi apa Mbak? Selidiku. Mbak mimpi ada wanita berambut panjang menyeringai meminta anak dalam perut Mbak. Tatapannya sangat mengerikan, Len. Jawabnya sembari menutup mata dengan kedua tangannya. Mbak, tadi ada ibu-ibu juga ngobrolin Mbak. Katanya suruh buang itu jimat. Itu jimat yang memanggil makhluk begituan. Kan dalam agama kita juga nggak boleh pakai jimat-jimat. Cecarku menjelaskan. Ah, enggak lah dek, Mbak takut kenapa-kenapa. Kata ibu Mbak, jimat itu penting untuk kita yang lagi hamil. Sebagai tangkal, tukasnya menjelaskan. Ya sudah Mbak, Leni cuma nyampain kata ibu-ibu di warung tadi. Jawabku sembari menatap jendela yang belum ditutup hordengnya. Tiba-tiba pandanganku tertuju pada atap tetangga ke seberang rumah. Ada sekelebat selendang berwarna putih terbang melesat dari satu rumah ke rumah lain. Nampak sangat jelas di kegelapan malam, membuatku terperanjat dan menutup mata sesaat. Begitu mata terbuka, pemandangan aneh itu menghilang. Mbak Nila menatap heran ke arahku. Ia mendekatiku yang masih terlihat gugup. Keringat sebesar biji jagung mulai meluncur. Ada apa dek? Tanyanya penuh khawatir. Itu kak, jawabku sembari menunjuk jendela. Dan apaan dek? Jangan aku takutin mbak ih. Gerutu Mbak Nila sedikit kesal melihat tingkahku. Swear mbak, Leni lihat selendang terbang berasap warna putih, terbang mencolok ke genteng tetangga. Terbang ke sana dan ke sini, tunjukku ke genteng tetangga. Halu aja kamu dek. Ya sudah, kamu tutup hordengnya Gi. Mbak sudah ngantuk. Perintah Mbak Nila seraya pergi meninggalkanku sendiri dan masuk ke dalam kamarnya. Dengan perasaan takut, kulangkahkan kaki menuju jendela untuk menutup hordeng. Mataku tidak lepas dari atap rumah tetangga. Dan samar-samar mataku menatap sesuatu di atas genteng. Apa itu? Pikirku penasaran. Semakin kutatap bayangan itu, semakin jelas terlihat. Nampaklah sosok makhluk dengan tatapan tajam menatap ke arahku. Wajahnya tampak pucat dengan bundaran hitam di sekitar matanya. Bibirnya menyeringai dan terkikik kegirangan. Suaranya nyaring membuat jantungku serasa copot dan dengkulku menjadi sangat lemas. Segera kusibak kain horden dan berteriak berlari secepat kilat menyusul Mbak Nila menuju kamarnya. Mbak, tunggu mbak, teriakku ketakutan. Mbak Nila membuka pintu dengan tergesa. Ia keheranan melihatku yang sudah pucat pasi. Air mataku mengalir dan keringat dingin mengucur deras. Aku sungguh ketakutan. Bayangan makhluk itu masih terekam jelas di ingatanku. Iya mbak, Leni gak bohong. Dengan tangan gemetar aku menggandeng Mbak Nila masuk ke kamar. Malam ini Leni bobok di sini ya mbak. Takut, ucapku memelas. Ya sudah, sini bobok sama mbak. Kasihan kamu dek, sampai gemetaran begini. Mbak Nila menuntunku ke atas ranjang. Aku pun mencoba memejamkan mata, tapi bayang-bayang tadi membuatku susah untuk terlelap. Hingga waktu menunjukkan pukul 11 malam, aku masih terjaga. Mbak Nila sudah terlelap, aku hanya berbaring sambil memainkan gawai untuk mengusir rasa takut yang tidak berkesudahan. Tiba-tiba kupingku menangkap sebuah suara. Suara itu seperti sangat jelas terdengar. Aku pun sangat mengenal suara itu. Ya, itu seperti bunyi suara anak ayam. Tapi anehnya Mbak Nila tidak punya peliharaan ayam, apalagi anak ayam. Begitupun dengan tetangga Mbak Nila.
Seketika bulu kuduku meremang, ditambah dengan aroma bunga melati yang tiba-tiba menyengat menusuk hidungku. Aku semakin ketakutan. Ku coba membaca semua doa yang kuhafal. Ku tarik selimut dan ku tutup mata dengan memaksa. Entah pukul berapa, akhirnya suara anak ayam itu hilang dan aku pun terlelap. Dan bersambung. Seperti apa kelanjutan kisahnya? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya, tentunya dengan yang lebih mengerikan lagi. Jadi untuk kalian jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.